أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah khatib memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita, dan juga berwasiat takwa sebagaimana Rasulullah juga telah berwasiat dengan ayat-ayat yang telah khatib sampaikan tadi. Maka selanjutnya yang akan khatib sampaikan di waktu yang sangat terbatas di khutbah Jumat siang hari ini, yaitu ajakan untuk menggapai bahagia dengan melakukan 3 perkara. Asbab as-sa'adah, sebab-sebab meraih bahagia itu banyak. Namun di antara perkara besar yang bisa dengan sebab seorang hamba meraih bahagia adalah 3 hal yang akan kita bahas di waktu yang terbatas siang hari ini. Apa itu? Yang pertama, sabar. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Yang dimaksudkan memperbanyak istighfar bukan sekedar istighfar di lisan, tapi disertai taubatan nasuha. Maka ketiga perkara ini, sabar, syukur, bertaubat serta memperbanyak istighfar, merupakan perkara yang seorang hamba dengannya akan meraih bahagia kehidupan dunia dan akhirat. Dan ketiga-tiganya, pangkal dari ketiga perkara itu, pangkal sabar, pangkal syukur, pangkal taubat ada dalam hati. Ada dalam hati. Dan kebahagiaan pun demikian, letaknya di dalam hati. Maka Allah Maha Adil para jamaah. Maha Adil. Bahagia tidak dominasi milik orang yang kaya. Bahagia bukan dominasi milik orang yang sehat. Bahagia bukan dominasi milik orang yang berpangkat. Tapi siapapun hamba yang beriman, apakah mereka kaya ataupun miskin, apakah mereka
sehat ataupun sakit, apakah mereka berbakat ataupun rakyat biasa, bisa meraih kebahagiaan. Itulah keadilan Allah Ta'ala. Selama mereka bisa mensikapi kondisi kehidupannya dengan 3 cara tadi. Pertama, kaitan dengan sabar para jamaah. Seorang hamba ketika dalam menghadapi kehidupannya dihadapkan dengan berbagai hal perkara yang tidak menyocoki hawa nafsunya, kecenderungan hawa nafsu tidak suka ketika apa yang terjadi atau yang menimpa itu tidak cocok dengan hawa nafsunya. Maka supaya yang menimpa dari perkara yang dihadapinya itu tidak membuat hati gundah dan gulana, maka hadapilah dengan kesabaran. Dan itu letaknya di dalam hati. Maka para jamaah, ketika seseorang ditimpa musibah-musibah yang mendera, kok juga dengan musibah itu tidak juga kunjung bahagia. Dengan musibah malah semakin merasa dia menderita. Itu sejatinya bukan karena banyaknya musibah atau masalah, tapi kurang banyaknya bersabar, kurang luasnya sabar. Ibarat gambaran, masalah hidup kita gambarkan laksana garam. Sementara untuk menampung masalah-masalah itu adalah letaknya dalam hati, maka kita gambarkan hati itu seperti wadah, garam itu seperti sesuatu yang ditaruh di wadah. Ketika seseorang memiliki wadah yang sempit, hanya seluas gelas wadah itu, dimasukkan segenggam garam ke dalam gelas, maka gelas yang segenggam itu akan terasa asin sekali. Asinnya segenggam garam bukan karena terlalu banyaknya garam, tetapi asinnya segenggam garam karena air yang berada dalam gelas terlalu sedikit, atau kurang banyaknya gelas, atau kurang banyaknya wadah, kurang luasnya tempat menampung garam itu. Namun jika garam yang segenggam itu dilemparkan ke dalam telaga yang bening, yang luas, air tawar, maka para jamaah, jangankan segenggam garam, 1 karung garam dimasukkan ke dalam air tawar telaga yang luas, 1 karung garam tidak membuat air telaga menjadi asin. Maka demikian pula kondisi keadaan yang menimpa kehidupan kita, yang menjadikan permasalahan yang menimpa itu terasa pahit, terasa pedih, sulit, melilit, bukan perkara masalahnya yang banyak atau masalahnya yang besar, tapi kita yang perlu memperluas kesabaran. Maka ketika kesabaran meluas dalam hati seorang hamba, masalah yang besar tidak terasa besar, masalah yang pelik tidak terasa sulit. Allah mempermudah karena kesabaran, kelampangan hati seorang hamba. Maka para jamaah, sikapi permasalahan yang datang dengan kesabaran yang ada dalam hati kita. Semakin lapang, semakin luas hati seorang hamba, semakin lapang, semakin luas kesabaran seorang hamba dalam mensikapi segala permasalahan hidupnya, akan terasa ringan menjalani masalah demi masalah. Karena dia akan melihatnya di balik masalah itu berharap buah-buah dari permasalahan yang menimpa. Buah-buahnya akan didapatkan manakala sabar. Yang kedua, berbicara tentang syukur. Syukur pun letaknya dalam hati. Ketika seseorang hamba mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan, namun dari kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan belum juga kunjung menyebabkan dia meraih bahagia, itu sejatinya bukan karena kenikmatannya yang kurang, tetapi syukurnya yang kurang. Karena syukurnya yang kurang, maka sesedikit apapun kenikmatan yang didapat oleh seorang hamba, namun nikmat yang sedikit itu disikapi dengan hati yang bersyukur, akan terasa besar itu nikmat, akan membahagiakan. Sepiring nasi di tangan orang-orang yang bersyukur akan membahagiakan dia daripada segunung emas di tangan orang-orang yang kufur, yang mereka tidak bersyukur. Sehingga segunung emas tidak membuat bahagia, segunung emas tidak membuat bahagia bagi orang yang tidak pintar bersyukur. Namun sepiring nasi bisa membuat orang bahagia ketika mereka bersyukur. Maka para jamaah, sikapilah setiap nikmat yang datang dengan qanaah. Qanaah, kata orang Jawa, terima ing tangguh. Karena al-qanaah itu kan kanzun la yafna. Qanaah itu seperti perbendaharaan harta simpanan la yafna, yang tidak akan punah, tidak ada habis-habisnya.
Seberapapun semakin berkurang dari kenikmatan duniawi yang ada pada seorang hamba, ketika kekurangan apa yang dia dapatkan dari nikmat itu diterimanya dengan hati yang qanaah, dengan rasa syukur, akan terasa besar itu nikmat yang sedikit. Sebaliknya sebanyak apapun nikmat, namun disikapinya dengan tidak syukur, maka nikmat yang banyak tidak membuat orang nikmat. Yang ketiga, yaitu memperbanyak bertobat, beristighfar. Maka para jamaah, kita ini tidak lepas dari salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah. Tidak pernah manusia nggak pernah salah. Kita pasti pernah salah. Dan ketika seseorang itu terjatuh kesalahan demi kesalahan secara berkesinambungan, seringkalinya kesalahan demi kesalahan itu membuat orang merasa sempit kehidupan, merasa dia terlilit oleh berbagai macam keburukan-keburukan yang menimpa di hati, rasa takut karena kesalahan atau dosa yang telah dilakukan. Maka para jamaah, ketika seorang terjatuh pada salah dan dia merasa berat sekali dengan segala kesalahan, merasa terbebani dengan kesalahan, itu sebenarnya bukan karena besarnya kesalahan, tetapi kurang besarnya taubatnya. Maka sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, segera ikuti dengan taubat dan nasuha. Maka taubat nasuha itu akan membuat hati lapang. Laksana kotoran yang mengotori rumah kita, halaman kita. Ketika kotoran yang terjatuh di rumah atau di halaman itu tiap hari rutin kita membersihkan, maka tidak ada istilah kotoran itu membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Tiap hari memang kita bersih-bersih. Tiap hari bersih-bersih sehingga kotoran tidak lagi kita lihat sebagai sebuah kotoran karena kita bersihkan tiap hari. Namun jika kita membiarkan kotoran untuk kita tidak segera menyapunya, maka tentu kotoran yang menumpuk, rerumputan yang tumbuh, lantai yang mendebu, cucian yang tidak dicuci membuat orang itu tidak nyaman di rumah, merasa sempit walaupun rumahnya luas. Maka demikian pula berbicara dosa. Tuqratul fitanu ala qulubikal hasir. Menimpa dosa-dosa ke dalam hati seorang hamba itu, kata Rasulullah, kal hasir, seperti selembar tikar. Udan. Proses terbentuknya, menggelapnya dosa menutupi hati hingga seseorang merasa sempit itu karena satu dosa ditambah dua dosa dibiarkan hingga tersusun seperti susunan helai anyaman tikar. Maka sebelum dosa-dosa kita itu semakin menebal, membuat hati kita gelap, pekat, hingga merasa berat beban hidup itu, lakukan rutinitas bertobat tiap hari, tiap saat. Rasulullah, hamba Allah yang maksum saja, tidak kurang dalam sehari 100 kali bertobat. Ini 3 hal, perkara yang harus penting untuk kita lakukan terus menerus. Pertama, senantiasa bersabar terhadap segala perkara yang tidak mencocoki hawa nafsu kita. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka nikmat yang datang ketika kita terima dengan rasa syukur, sesedikit apapun itu nikmat akan terasa banyak, sekecil apapun nikmat akan terasa besar ketika kita melihatnya dengan kacamata syukur. Demikian pula dosa, segera enyahkan dari hati sanubari dosa kita dengan bertobat mohon ampun pada Allah Ta'ala. Dan di pertemuan yang terbatas ini, para jamaah rahimani wa rahmatullah, akan saya sedikit memperjelas di poin yang pertama tadi tentang masalah sabar. Karena ini realita yang penting membuat orang itu merasa sempit kehidupan karena tidak sabar terhadap perkara yang menimpanya. Para jamaah, sabar dihubungkan dengan kaitan nafsu kita itu seperti gambaran antara kendaraan dan kendalinya. Dahulu orang berkendaraan, onta, kuda, keledai dan semisalnya, maka kendaraan itu dinaiki tujuannya untuk mengantarkan kita sampai ke tujuan. Maka kendaraan itu akan mengantarkan kita sampai ke tujuan ketika kita punya kendali. Dan kendali itu namanya sabar. Kaitannya hubungan nafsu kita itu kendaraan. Nafsu kita itu kendaraan. Kita mau berkumpul di masjid ini untuk beribadah karena ada dorongan yang menggerakkan kita ke tempat ini. Itu adanya nafsu. Namun nafsu yang terbimbing. Maka nafsu-nafsu kita ini
supaya terarah dengan baik perlu dikendalikan. Apa pengendalinya? Sabar tadi. Jadi sabar itu akan berfungsi ketika kita dihadapkan pada perintah-perintah, berfungsi sekaligus seperti gas yang akan maju perjalanan kita menuju perintah Allah yang kita kerjakan, dan sekaligus berfungsi sebagai rem. Ketika kita mendapati larangan-larangan Allah, kita harus mengerim nafsu ini supaya tidak terjatuh kepada larangan. Berfungsi ganda itu kesabaran. Makanya sabar itu terbagi 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Ketika kita mendapati perintah-perintah Allah, penuh kesabaran, mari kita kerjakan. Itu namanya sabar. Bukan menunda-nunda, nanti sajalah, sabar dulu. Itu orang yang tidak tepat dalam menempatkan kesabaran. Justru dikatakan sabar ketika berhadapan dengan perintah, menyegerakan untuk menjalankan perintah, bukan menunda-nunda. Demikian pula ketika dihadapkan dengan larangan-larangan Allah, orang yang bersabar, hawa nafsunya pun dierem, jangan sampai menerjang larangan. Kesabaran itulah fungsinya untuk mengerem ketika kita dihadapkan pada larangan-larangan Allah. Dierem. Walaupun kita menyukai hawa nafsu ini terhadap larangan, tapi jangan diterjang. Maka kesabaran seperti ini para jamaah berfungsi sebagai rem untuk mengerem hawa nafsu kita yang ingin melakukan atau menerjang larangan-larangan Allah. Demikian pula ketika ditimpa musibah, sabar yang ketiga, ridho bi qada'ilah. Ridho atas takdir Allah yang Allah mungkin menimpakan kepada kita musibah. Jangan ngersuloh, jangan menggerutu, karena setiap takdir yang menimpa orang beriman tidak ada takdir buruk. Selama kita beriman, semua keadaan kita pasti baik. Yang Rasul pernah katakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra sakar fakana khairul lah, wa in asabathu dara sabar fakana khairul lah. Kata Rasulullah, sungguh sangat menakjubkan keadaan orang beriman itu. Orang beriman, syaratnya beriman, sangat menakjubkan. Kenapa? Innahu amrahu kullahu khair. Karena segala urusan orang beriman itu baik, gak ada jeleknya. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Keadaan baik dalam semua keadaan itu tidak diterima kecuali hanya orang beriman. Orang beriman saja, semua keadaannya baik. Sehat baik, sakit baik, kaya baik, miskin baik. Semua keadaannya nggak ada yang baik. Karena apa? Ketika Rasul katakan orang beriman itu mendapatkan kenikmatan, syakara, mereka bersyukur. Fakana khairan lah. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Bersyukur atas nikmat itu baik, membuat orang bahagia baik, dan Allah memberikan pahala. Bahkan dengan syukur itu Allah menghadiahkan surga, menghadiahkan surga di akhiratnya, dibikin bahagia di dunianya. Dan dua-duanya kebahagiaan. Dunia bahagia karena mensyukuri nikmat, akhirat bahagia karena masuk surga. Demikian pula bain asobatu doro, kalau ditimpa musibah, orang beriman itu sabar, dia bersabar, sabar atas musibah yang menimpa, itu pun baik. Fakana khairan lah. Sabar, dia bersabar, kata Rasulullah. Sabar, dia sabar. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Jadi ketika ditimpa musibah kita bersabar, itu sebuah kebaikan. Sehingga para jemaah disebutkan oleh cicit dari Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ketika Allah memberikan nikmat pada seorang hamba, lantas Allah mencabut itu nikmat dari hamba itu dan menggantinya dengan kesabaran, maka sebagai penggantinya yang namanya kesabaran itu lebih baik daripada nikmat yang dicabut. Ketika orang itu sabar itu, masya Allah, kesabaran itu jauh lebih baik daripada nikmat yang dicabut. Kenapa demikian para jemaah? Buah-buah dari sebab kesabaran itu banyak. Misalnya kita ambil contoh, ketika nikmat yang dicabut, kita punya motor, dan motor ini tiba-tiba atas kehendak Allah dicuri maling. Maka dicuri maling, hilangnya motor tidak seberapa artinya kalau dibandingkan dengan kesabaran. Ketika kita bersabar, masya Allah, Allah akan mengganti dan memberikan berbagai kebaikan. Pertama misalnya, Allah mengatakan bahwasanya wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Wasbiru, bersabarlah kamu sekalian, innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ini menandakan dengan kesabaran Allah akan menyertai orang bersabar dengan pertolongannya, perlindungannya, petunjuknya, berbagai hal kebaikan-kebaikan. Bukankah ini lebih menguntungkan daripada sekedar motor yang tadi dicuri maling? Demikian pula dalam ayat yang lain, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Ketika Allah sudah mencintai, bukankah ini perkara nikmat yang terbesar para jemaah? Perkaranya bukan perkara kita itu cinta kepada Allah, tidak. Perkaranya apakah Allah cinta sama kita. Jadi walaupun kita ngaku cinta, tapi kalau cinta itu gak terbalas, apa artinya?
Tapi yang penting adalah Allah mencintai kita. Itu yang terpenting. Ketika Allah mencintai kita, maka Allah pun membuat kita mencintainya. Demikian pula Allah memberikan orang yang sabar itu dengan pahala yang tanpa batas. Innamat tuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada yang orang yang bersabar ini dengan ajrahum, pahala untuk mereka bighairi hisab, tanpa batas. Pahala yang luas, pahala yang banyak. Kenapa demikian? Karena kesabaran itu tanpa batas, maka balasan pun pahalanya tanpa batas. Al-jasa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Ketika amal yang bernama sabar itu luas tanpa batas, maka Allah pun akan berikan pahala yang tanpa batas. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Saudara sekalian sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahmatullah, kita simpulkan dari apa yang kita bahas di khutbah pertama tadi. Raihlah kebahagiaan hidup para jamaah dengan 3 hal. Monggo kita latihan memperbaiki kesabaran kita. Karena dalam hidup ini pasti kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Dan masalah itu akan menjadikan betul-betul sebuah masalah yang membuat kita berat ketika kita tidak sabar. Namun masalah akan hilang, Allah gantikan kebaikan yang lebih besar manakala kita mensikapi masalah dengan kesabaran. Memang kita nggak bisa menghindar, maka sikapi masalah itu dengan kesabaran. Perluas hati kita, perlapang hati kita untuk menerima masalah yang datang dengan kesabaran. Niscaya sebesar apapun masalah yang datang akan terasa ringan ketika kita mensikapinya dengan kesabaran. Yang kedua, nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, seberapapun nikmat itu monggo kita syukuri dengan qanaah, terima ing pandum. Karena kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan dalam hati kita, senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Melihat ke bawah, Al-ghina, kekayaan itu laisal ghina, kata Rasul, laisal ghina an kasratil arti walakin al-ghina ghina nafsi. Tidaklah disebut kaya itu dengan banyaknya perbendaharaan harta, walakin al-ghina ghina nafsi. Akan tetapi yang disebut kaya itu adalah kekayaan jiwa, hati yang merasa cukup menerima ibadah atas pemberian Allah Ta'ala berapapun juga. Niscaya bahagia. Yang ketiga, monggo ikuti dosa yang telah kita lakukan dengan segera bertobat, karena kita tidak tahu kapan malakul maut datang mencabut nyawa kita. Kita tidak tahu. Dikhawatirkan ketika kita berdosa dan belum sempat bertaubat, malakul maut datang lebih dahulu sebelum taubat kita. Karena malakul maut tidak menunggu kita taubat, ketika Allah perintahkan mencabut, maka dicabutlah nyawa kita sekalipun belum bertobat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi hamba yang selalu bersabar. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala selalu menjadi hamba yang bersyukur. Dan semoga kita ditolong oleh Allah Ta'ala untuk segera bertobat atas dosa-dosa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah pula dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman ya Allah. Dan cabut dari hati kami ya Allah rasa dengki, rasa benci kepada saudara sesama mukmin. Cabut dari hati kami ya Allah rasa benci, rasa dengki kepada sesama mukmin, dan gantilah dengan rasa saling menyayangi, saling mengasihi, saling menyantuni, agar kami sesama mukmin menjadi hamba yang bersaudara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.